Kan Rasulullah pun sudah menjamin, aku jamin sebuah istana, rumah di pinggiran sorga bagi yang menghindari perdebatan walaupun dia benar. Nah, kenapa? Kan kita benar, harusnya kita tegakkan terus. Tunggu dulu ya. Berdebat itu tidak sedang mencari kebenaran. Berdebat itu sedang mencari kebenaran. Jadi hati yang bersih itu ada kaitannya dengan hubungan kita dengan orang lain ya, ya. Kadang-kadang kan kita merasa saya mau beribadah kepada Allah gitu ya, memperbaiki amal ibadah saya. Tapi ternyata hubungannya sama orang nggak bagus. Di situ juga jadi berarti ya. Nah, mungkin ada satu hadis Rasulullah yang kita tuh ketika melihat orang bantu orang yang zolim dan bantu orang yang terzolimi gitu. Jadi ketika kita bantu orang, ini kaitannya dengan rahmatin lil alamin. Kadang-kadang kita tuh mau mempraktekkan gitu hayyin layin qorib sahlin ini. Tapi ketika kita berada dalam sebuah konflik gitu, misalnya seorang suami, kemudian ada dua anak, ayah, ada dua anaknya yang berkonflik, terus kadang-kadang memihak salah satunya. Nah, kadang-kadang pemihakan-pemihakan seperti ini yang jadinya kita ketutup untuk berlaku hayyin layin qorib sahlin. Kepada yang satunya mungkin bisa, tapi pada yang satunya nggak bisa. Gimana menurut mungkin? Ya, ini Al-Baqarah Al-Hujurat ayat 10 ya. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Jadi kalau ada kondisi dua yang bertengkar, kita berpihak kemana nih? Kita berpihak bukan kepada yang benar, kita berpihak kepada kebenaran. Kalau yang benar berarti sudah personalnya ya. Kalau kebenaran, nah ini berarti orangnya netral dua-duanya ya. Kita berpihak kepada kebenaran, kepada kejujuran, kepada fakta. Nanti ditemui ada yang salah satu di antaranya yang benar, ya berarti itu bagian dari kebenaran. Tapi kalau kita sudah berpihak kepada personalnya, nah kecenderungannya kita kurang adil. Makanya komitmennya, misalkan ini begini, ini pasti punya, ayo pokoknya saya ingin ini islah. Gimana cari jalan keluarnya? Karena tiap orang kalau bertengkar kan sederhana, saya benar, kamu salah. Kata yang satunya lagi, saya benar, kamu salah. Nanti diusahakan jadi begini, saya benar, boleh jadi dia juga benar. Nah tuh mulai ringan. Dia salah, boleh jadi saya juga salah. Tuh udah turun tuh emosinya. Makanya Rasulullah pun sudah menjamin, aku jamin sebuah istana, rumah di pinggiran sorga bagi yang menghindari perdebatan walaupun dia benar. Nah, kenapa? Kan kita benar, harusnya kita tegakkan terus. Tunggu dulu ya. Berdebat itu tidak sedang mencari kebenaran. Berdebat itu sedang mencari kemenangan dengan pembenaran ya. Yang kita perlukan bukan kemenangan, tetapi benar-benar kebenaran, betul? Nah, kalau kita misalkan berdebat nih suami istri, cenderung bertengkar, saya begini. Nah, ini dua-duanya itu tidak sedang mencari kebenaran, sedang ingin menang, nafsu ini ya. Makanya nadanya juga beda, suaranya lebih keras, sama-sama ngomong ya kan, padahal dekat tapi teriak-teriak, kemudian dua-duanya bareng bicaranya. Nah kalau gini gimana tuh, nggak pugu, ini nggak akan, kita benar juga nggak akan diterima. Makanya diam aja dulu, cooling down ya. Maksudnya apa? Supaya tidak emosi suasananya, supaya lebih tenang. Karena kalau udah marah, akal kita kan menjadi tidak
tidak baik cara berpikirnya, ya. Kita cuma pengen nyakitin aja. Tapi kalau sudah lebih tenang, nah barulah kebenaran disampaikan. Itu jadi jangan menghindar bukan karena tidak mau menjelaskan kebenaran, tetapi ya, situasinya sedang tidak mungkin kebenaran ini disampaikan, makanya udahlah mengalah dulu saja. Tapi dia nanti menang ngomongnya, enggak, gini ya. Penting tuh memenangkan peperangan, bukan pertempuran, ya. Pertempuran tuh kecil-kecil, nah, tenang, baru kita sampaikan, nanti keseluruhannya kita bisa jadi baik. Begitulah. Masya Allah. Jadi hati yang bersih itu ada kaitannya dengan hubungan kita dengan orang lain ya, ya. Kadang-kadang kan kita merasa, saya mau beribadah kepada Allah gitu ya, memperbaiki amal ibadah saya. Tapi ternyata hubungannya sama orang nggak bagus, di situ juga jadi berarti belum baik dengan Allahnya. Kalau hubungannya dengan Allahnya baik, ya ibadahnya itu ikhlas dan benar, pasti Allah menolong orang ini bisa bermanfaat bagi yang lain. Kan dalilnya jelas, fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi kalau kita beribadahnya dengan benar, nanti Allah akan menggerakkan diri kita tuh jadi senang nolong. Sehingga sabda Rasulullah pun kan begitu, menolong orang yang dalam keperluan itu lebih baik daripada itikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi, ya. Nah ini berarti luar biasa, bukan berarti gara-gara nolong orang harus berhenti itikaf, tapi ini menunjukkan bahwa menolong hamba-hamba Allah itu merupakan satu amalan yang besar, ya. Terus kenapa dia mengabaikan karena ingin ibadah sehingga mengabaikan yang lain? Berarti ibadahnya belum betul-betul bagus, karena kalau bagus pasti dituntun oleh Allah jadi senang berbuat baik ke orang. Masya Allah. Kan coba dalam sholat tuh, ya, sholat itu kan minta petunjuk. Rabbik firli warhamni wajburni, satu ya, ampuni, sayangi, cukupi, angkat derajat saya, berikan rezeki yang berkah, berikan petunjuk, berikan kesehatan, berikan penghapusan dosa. Ini kan kalau sholatnya bagus pasti ditunjukin oleh Allah, suruh nolong tetangga, nolong orang, ya kan? Jadi kalau orang ibadahnya bagus, dia akan dijadikan jalan oleh Allah, manfaat nanti bagi yang lain. Ya Rabbi. Kadang-kadang terserah deh kalau orang mau ngomong apa, yang penting hubungan saya sama Allah gitu. Kadang sering tuh saya dengar, ternyata yang kayak gitu nggak tepat ya, ya. Tunggu dulu, tergantung konteksnya, ya. Tergantung konteks, baik. Orang kalau kitanya benar sikapnya, itu cirinya kita akan tenang. Kalau kita melakukan halnya benar, ya kita udah benar. Tapi tetap aja ada orang yang menghina, mencaci, mencemooh. Nah, kita lihat dulu siapa yang menghina, mencaci, mencemoohnya. Kalau yang mengoreksi, mengkritiknya adalah orang yang soleh, orang yang berilmu, orang yang akhlaknya baik. Nah, berarti kita yang salah, ya. Tetapi kalau yang mencemooh, mengoreksi dan sebagainya, memang hari-harinya juga enggak sholat, hidupnya hanya dengan bergibah dan sebagainya, ya sudahlah, kita maafkan. Jadi lihat dulu siapa yang ngomonginnya, ya. Kalau yang ngomongin kitanya orang-orang berilmu, orang-orang yang komitmen kepada kebaikan dan kebenaran, nah berarti kita bermasalah. Jadi tidak semua omongan orang harus dinafikan. Iya, iya. Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller, dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah, semua royaltinya 100% untuk pesantren. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.